Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa mawalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Allah berfirman di dalam surat 57. Surat 57 itu surat apa ibu-ibu? Surat namanya surat Al-Hadid. Surat 57 surat Al-Hadid ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Di sana ada pengumuman Allah Subhanahu wa taala. Pengumuman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad kama sali ghaithin a'jabal kufara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, seluruh umat manusia. I'lamu, ketahuilah. Jadi Allah mengumumkan kepada kita semuanya. Kalau misalnya sekarang nih Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Gubernur, Presiden mengumumkan supaya kita di bulan Agustus ini pasang bendera merah putih dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Agustus. Kira-kira ibu mau pasang? Pasang ya. Itu pengumuman kan? Itu pengumuman dari RT, RW sampai presiden. Itu baru pengumuman dari pimpinan-pimpinan dalam masyarakat. Kalau misalnya ada yang nggak pasang bendera, kira-kira ditegur nggak sama ini udah Bu RT nih? Kutegur Pak. Ya, ditegur sama RT RW, mungkin juga Pak Lurah pas ini, kenapa nggak pasang bendera, gitu kan? Iya. Nah, itu kira-kira pengumuman dari pimpinan-pimpinan desa dan negara ini pun harus kita ikuti, harus kita taat. Ini apalagi pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala yang mencipta bumi ini, yang mencipta bumi seisinya dan makhluk yang ada di dalamnya, yang mencipta kita, yang mencipta bumi ini, mengumumkan kepada kita semuanya, memberikan pengumuman, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Ketahuilah, ya Allah mengumumkan kepada kita, ketahuilah annamal hayatud dunya la'ibun, bahwa hanya saja sesungguhnya. Di sini pakai kata annama. Annama, innama itu adalah sebuah
penyengatan, definisi pembatasan terhadap sesuatu yang dijelaskan hanya terbatas pada ayat ini. Annamal hayatud dunya la'ibun. Bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibun, hanya permainan saja. Ya. Kehidupan dunia ini hanya permainan. Ini pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini hanya sekedar permainan. Permainan itu misalnya kalau ada orang main bola, ya. Main bola itu kan orang berkumpul ya kan, di lapangan bola ini orang berkumpul main bola, tanding sore-sore, kalah menang, bubar setelah itu kan. Itu selesai permainan bubar kan? Iya. Udah nggak ada ini lagi, nggak ada urusan lagi. Selesai permainan udah, tinggal yang ada adalah kalah atau menang. Udah selesai, nggak ada urusan lain. Nah hidup di dunia ini kata Allah juga seperti itu, hanya permainan. Kita lahir datang ke dunia, kemudian selesai di dunia kita lanjutkan kehidupan di alam lainnya. Nah, jadi apa yang dinamakan dengan kematian itu sesungguhnya bukan kematian. Hanya peralihan dari kehidupan alam dunia ke kehidupan di alam berikutnya, yaitu alam kubur. Surga dan neraka itu nanti. Belum ya? Surga dan neraka itu nanti. Belum sampai ke surga dan neraka. Sesudah kita hidup di dunia ini beralih dari kehidupan dunia, beralih menjadi kehidupan di alam kubur. Jadi belum ada surga dan neraka, nanti itu masih panjang perjalanannya. Ya. Perjalanannya masih panjang. Nah, jadi sesungguhnya kematian itu hanya beralih dari kehidupan dunia ke alam kubur. Dari alam kubur nanti dibangkitkan lagi, kemudian sampai diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ditimbang amal kita, diadili, kemudian baru masuk surga atau masuk neraka. Jadi hidup di Indonesia hanya sekedar permainan. Nah, Imam Ghazali itu dalam bukunya yang terkenal itu apa namanya, buku Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu agama. Ya. Yang menulis adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu memisalkan, mengibaratkan kehidupan dunia itu seperti orang menyelam dalam lautan. Orang menyelam di laut. Ya. Udah pernah nyelam, Bu? Belum ya? Orang menyelam di laut. Ya, Ibu pernah snorkeling nggak? Paling tidak kalau nggak menyelam ya snorkeling lah. Belum. Snorkeling itu pakai apa tuh? Yang alat itu di mulut, di mulut, kemudian bisa melihat bawah laut, melihat dalam laut. Biasanya di tempat yang dangkal gitu. Kalau di laut lepas, ya dalam sekali nggak kelihatan keindahan dasar laut. Tapi biasanya kalau misalnya ke Pulau Seribu, ya Pulau Seribu itu ada area yang dangkal, ya itu bisa snorkeling di situ, bisa melihat apa yang ada di dalam laut itu. Jadi sebenarnya alam dasar laut itu adalah alam yang sangat indah. Ini beda penafsiran banyak sekali. Ada yang airnya deras dan sebagainya. Tapi sesungguhnya juga ada perspektif lain bahwa alam dasar laut itu juga indah. Di sana ada ikan-ikan hias, ada taman-taman laut, ada rumput laut, ya ada ikan hias, ada macam-macam warna-warni. Bagus. Ada mutiara dan sebagainya. Nah, Imam Al-Ghazali itu memisalkan, mengibaratkan kehidupan dunia itu
seperti orang yang menyelam ke dalam air lautan. Menyelam ke dalam laut, kemudian dia dipesankan ketika sebelum menyelam itu dipesan, kamu punya misi, punya tugas. Kamu menyelam, nanti ketika naik ke permukaan lagi, selesai menyelam, naik ke permukaan, itu kamu hanya dipesan membawa 5 mutiara, kemudian 6 batu permata, dan 1 batu yang sangat indah. Itu pesannya. Tapi banyak orang yang ketika menyelam itu karena melihat keindahan alam dasar laut itu, sehingga dia lupa dengan misinya, tugasnya. Tugasnya dia tidak mencari 5 mutiara, 6 batu permata, dan 1 batu yang cantik dan indah itu. Dia tidak mencari itu, sehingga ketika dia lalai, ketika dia kembali sudah selesai masanya, misalnya 1 jam. Kan biasanya menyelam itu dikasih waktu, misalnya 1 jam ya, ada ininya, ada waktunya misalnya. 1 jam kamu cari ini. Tapi begitu selesai, jamnya udah habis, dia kembali ke permukaan nggak bawa apa-apa. Itulah kebanyakan orang. Nggak bawa 5 mutiara, 6 batu permata, dan 1 batu yang indah, dia nggak dapatkan. Dia kembali permukaan apa adanya begitu. Bahkan dia sudah berwajah lain. Ya, dia sudah hanya ketawa-ketawa. Dia nggak ingat dengan tugasnya. Padahal sebelum menyelam itu sudah dikasih tahu, tugas kamu adalah mencari 5 mutiara, 6 batu permata, dan 1 batu yang indah. Itu permisalan kehidupan dunia seperti orang menyelam. Nah, kita hidup di dunia ini juga seperti itu. Ada misi, ada tugas kita hidup di dunia ini. Dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia, didatangkan oleh Allah, kita hadir ke alam dunia ini. Ada dulu yang lahir sudah bawa mobil. Lahir, sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya anting, punya macam-macam, belum kan? Semua kita miskin, nggak punya apa-apa. Lahir ke dunia nggak bawa apa-apa. Datang ke dunia sudah dikasih Quran. Kita sudah ada Quran kan? Al-Quran diturunkan dulu di zaman Nabi. Kita lahir sudah ada Quran. Sudah ada 5 rukun Islam. Rukun Islam iman ada 6. 1 akidah yang harus kita jaga, jangan sampai kita menjadi kafir. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan dalam kondisi sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita jaga. Jaga rukun iman, rukun Islam, jaga akidah kita, baca Quran sebagainya. Itu yang dipesankan, tugas kita ke dunia itu gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu pesanan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam surat 51, surat Az-Zariyat ayat 56. Az-Zariyat itu surat yang berapa? Az-Zariyat itu surat yang ke-51. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita datang ke dunia ini, tugas kita jangan lupa ibadah kepada Allah. Ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, itu rukun Islam. Rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitabullah dan seterusnya. Iman itu yang kita jaga di dunia ini. Dan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah
menunaikan tugas-tugas kita itu, menjaga 5 rukun iman, menjaga 6 rukun iman, dan menjaga 1 akidah Islam yang harus murni. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan dalam kondisi sebagai seorang muslim, seorang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tugas kita di dunia. Tapi banyak orang yang tidak lulus ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak bawa apa-apa. Kata Allah, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kamu. Sebelum kita menghadap Allah, kita berbekal, cari bekal nih. Kita di dunia ini cari bekal. Hadir di masjid ta'lim itu dalam rangka mencari bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbekallah kamu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik, nah, bekal yang paling baik adalah takwa. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12. Inna akramakum indallahi, ayat 13 ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini penggalan di ayat di tengah ayat. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Itu pesan Allah. Cari bekal, bekalnya takwa. Karena takwa itulah yang mengangkat kita kepada derajat yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan harus menjadi orang kaya, bukan. Kamu silakan di dunia kamu harus kaya. Ketika kamu mati harus bawa gelang, kalung, bawa, enggak. Bukan itu yang dicari. Tapi kita lalai dengan kehidupan dunia, dengan gemerlapnya dunia. Ibarat orang menyelam tadi, udah masuk ke dalam lautan, lalai dengan, indah ya, ada ikan bagus-bagus sekali. Ikannya bagus nih, taman lautnya menggiurkan. Waduh, dia lalai. Habis jamnya kembali ke permukaan, lupa, terlena. Yang dipesan 5 mutiara nggak dibawa, 6 batu permata nggak dibawa, 1 batu yang indah itu nggak dibawa juga. Semua mobil, rumah, anak dan sebagainya kan ditinggal kan? Iya, Pak. Semua ditinggal. Semua ditinggal. Nggak ada. Apa ada yang menghadap Allah Subhanahu wa taala bawa emas sekarung? Enggak. Ada yang rumahnya dibawa, kan nggak mungkin kan? Ini gotong, enggak? Rumahnya, mobilnya enggak dibawa. Enggak ditanya oleh Allah juga. Kamu tinggalin apa? Enggak ditanya. Jadi ditanya apa? Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Enggak ditanya berapa mobilnya, berapa rumahmu, berapa anakmu dan sebagainya. Udah anaknya jadi pejabat tinggal belum? Dan sebagainya. Enggak ada pertanyaan itu. Tapi yang ditanya adalah takwa kita. Nanti ketika disaring, ditimbang amal kita, ditanya dulu, sholat enggak? Bukan ditanya mobilnya, udah 5 mobilnya, lulus masuk surga, enggak kan? Mentang-mentang ini orang, ini dunia dulu jadi bupati, mobilnya 10, rumahnya 9, dia masuk surga langsung. Enggak ditanya itu. Bukan itu yang ditanya. Yang ditanya adalah sholatnya, amal-amal kita. Sholat enggak? Enggak sholat, udah apir, udah langsung. Sholat, baru ditanya itu amalnya. Amalnya ditimbang, amal baiknya segini, amalnya buruknya segini. Berat amal baiknya, udah masuk surga. Udah jalan masuk surga, udah di depan pintu surga, dipanggil sama
Ada orang yang manggil, sebentar, kamu kemana? Masuk surga malaikat. Sebentar dulu, ini ada orang yang nagih janji nih. Ada orang nagih nih. Apa nagih utang atau nagih apa? Enggak, rupanya dia dulu, ya. Dulu dia dizolimi. Dia dizolimi. Dia sudah di depan pintu surga. Ada orang yang mengadukan, dulu itu dia zalim kepada kita, kepada saya. Saya dikatakan begini, begitu dan sebagainya. Akhirnya benar diambillah pahalanya. Pahala orang diambil, dikasih ke orang yang nagih tadi. Udah. Mau melangkah, dipanggil lagi. Ada orang nagih lagi. Dulu saya itu banyak orang nagih rupanya. Kayak orang nagih utang ya. Banyak orang nagih. Dulu saya begini, saya disakiti, saya begini. Akhirnya orang ini yang tadinya berat amal kebaikannya dihabisin. Habis pahalanya, nggak ada lagi. Masih ada orang nagih. Orang mengadukan banyak lagi. Dulu dia begini. Akhirnya itulah yang dinamakan dengan orang yang bangkrut. Nah, itu orang yang bangkrut. Dulu di zaman Nabi pernah bertanya kepada sahabat ketika lagi duduk-duduk nih. Nabi sedang duduk-duduk, tanya, sahabat, kamu tahu nggak orang yang bangkrut? Orang bangkrut itu adalah orang yang rugi ketika jual beli, ya Rasulullah. Bukan. Orang bangkrut itu orang yang nggak punya emas, nggak punya ini, nggak punya itu. Enggak, bukan. Orang bangkrut itu adalah orang yang banyak amal kebaikannya, tapi itu kayak tadi. Banyak amal kebaikannya, tapi karena dia menzalimi orang lain. Ada orang punya mobil dikit, itu mesti korupsi. Ada orang punya beli motor baru, itu gara-gara itu pasti kemarin ada aja. Gitu. Ada aja diomongin. Ada aja diomongin. Ada orang sudah sedikit langsung diberitahu, itu begini. Nah, itu nanti dikuras pahalanya. Pahala orang yang seperti itu diambil untuk orang yang dizalimi. Sampai terkuras habis, nggak punya pahala lagi, masih ditagih oleh orang-orang yang dizalimi tadi, akhirnya dibangkrut. Akhirnya nggak jadi masuk surga, masuknya jadi ke itu orang yang bangkrut, kata Nabi. Jadi bukan orang yang modalnya lebih banyak daripada untungnya, enggak. Itu orang yang bangkrut. Nah, jadi jemaah sekalian, ibu-ibu, kata Allah kembali ke ayat ini, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Sesungguhnya hidup di dunia ini hanyalah permainan belaka. Permainan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa? Untuk menguji kitanya. Kita datang ke dunia ini hanya diuji siapa di antara kita yang lebih baik amalnya, yang lebih tinggi takwanya, yang lebih banyak amalnya itu. Bukan lebih banyak mobilnya, bukan lebih banyak hartanya, bukan lebih banyak rumahnya di mana-mana bagus semua, bukan. Yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalnya. Meskipun rumahnya 10 bagus-bagus, mobilnya ada 20, emasnya 5 kilo, duitnya nggak berseri katanya, tapi
amalnya nggak ada, nol, nggak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini permainan. Kita di dunia ini hanya mencari bekal. Nyari bekal udah selesai, cukup menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sederhana. Enggak susah-susah hidup ini sebenarnya. Nah, la'ibun, permainan. Seperti tadi orang main bola, datang main bola, selesai, buat, selesai. Ini pertama. Annamal hayatud dunya apa? La'ibun. La'ibun itu apa? Permainan. Ya. Mungkin yang bawa Quran baik di HP maupun di ini, lihat di surat Al-Hadid ayat ke-20. Ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Hanya permainan, enggak lama kok. Paling lama berapa? Ada 100 tahun. Ada yang mengharapkan hidup selama 100 tahun umurnya? Ya kalau mengharapkan boleh-boleh saja kan. Tapi umur kan Allah yang punya, yang kuasa. Allah. Umur itu, ajal itu nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan, nggak bisa. Ya Allah, saya mati sekarang aja. Kalau Allah belum menghendaki nggak bisa. Kalau Allah menghendaki hari ini, ya Allah 5 hari lagi deh, saya tobat dulu. Nggak bisa. Minta mundur nggak bisa. Diminta dimajukan nggak bisa juga. Kalau di saatnya udah, saatnya jatuh. Sampai saatnya udah. Dia ada saatnya, ajal. Saat ajal. Loh, Ustaz katanya silaturahim itu memperpanjang umur. Gimana tuh? Silaturahim itu memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki. Maksudnya gimana? Apa yang tadinya umurnya harusnya 60 tahun jadi 70 tahun gitu? Enggak. Bukan itu maksudnya. Silaturahim itu memperpanjang umur. Memperpanjang umur. Jadi misalnya katakanlah punya jabatan RT gitu, yang tadinya RT-nya masanya habis 2030 misalnya. Kalau banyak silaturahim dipilih lagi sampai 2035 misalnya. Itu perpanjang umur. Nah, itu panjang umurnya. Yang tadinya punya hartanya dihitungkan oleh Allah banyak, hartanya 10 triliun sampai 2030, banyak silaturahim, hartanya panjang lagi sampai 2035, 2040 masih kaya. Itu memperpanjang umur. Tapi kalau umur kita, ajal itu sudah tentu. Umurnya 100 tahun ya 100. Nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Umur, usia, rizki. Rizki itu memperbanyak rizki. Rizki kan banyak, ada uang, ada harta, ada nafas, ada macam-macam. Harta itu, rizki itu. Rizki jangan diartikan hanya dengan harta, hanya dengan uang. Bisa sehat itu rizki. Sehat itu rizki. Bisa berjalan itu rizki. Bisa makan itu rizki. Bahkan bisa buang air kecil itu rizki. Itu rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang yang nggak bisa buang air kecil, harus berjuta-juta keluar, ya kan? Hanya nggak bisa buang air kecil, berjuta-juta dia keluar hanya untuk buang air kecil. Coba, kalau di pom bensin 2000 ya. Nah itu di rumah sakit tuh hanya untuk buang air kecil bisa berjuta-juta. Nah itu rizki, buang air itu rizki. Nah itu rizki kita.
banyak bentuknya. Ya nggak kaya-kaya amat, tapi mau beli mobil pas ada, beli motor pas ada, ya kan? Mau beli rumah, ada orang jual tetangga, pas ada, duitnya pun ada, pas ada. Itu rezeki juga. Yang kedua, kata Allah, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahbun. Walahbun, apa itu lahbun? Lahbun itu sendau gurau, berkelakar, bercanda. Bercanda. Karena kenapa dikatakan bercanda? Sendau gurau. Itu untuk menguji kita, siapa di antara kita yang lebih baik amalnya aja. Kalau permainan itu kan ada kalah ada menang kan? Itu kan sendau gurau. Bisa main bola 5-2. Itu kan hanya sendau gurau. Sendau gurau. Ya, siapa kita yang lebih baik amalnya? Hanya itu aja. Jadi kita hanya harus sadar ya bahwa kalau ada orang kaya nggak usah ngiri. Itu rezekinya begitu. Nanti toh mati juga nggak dibawa, ya kan? Ketika mati nggak dibawa kok. Ini biar aja, nggak usah ngiri. Ada orang punya mobil, biar aja. Jangan orang beli kulkas kita kedinginan, kepanasan. Orang beli mobil, kita uring-uringan. Orang beli rumah, kita yang kepanasan. Orang beli motor dan sebagainya, kita yang jerit-jerit. Nggak usah, biar aja. Alhamdulillah, bersyukur kita. Oh, tetangga saya punya mobil. Besok mudah-mudahan saya bisa numpang. Ya, alhamdulillah. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah ngiri, nggak usah apa. Kalau kita sadar bahwa hidup di dunia ini hanya permainan dan sendau gurau, nggak usah ngiri. Biar aja. Orang punya emas 5 kilo, biar aja, alhamdulillah. Kita aja boro-boro 1 gram. Hidup aja ngutang mulu. Boro-boro 5 kilo, 1 gram aja nggak kebeli. Nah, itu biar aja. Hidup ini hanya permainan dan sendau gurau. Wazinatun. I'lamu annamal hayatud dunya. Pertama tadi apa? La'ibun, permainan. Yang kedua lahbun, sendau gurau. Yang ketiga wazinatun, perhiasan. Perhiasan. Seperti hidup ini kan banyak sekali indahnya kan? Indahnya. Cari suami yang ganteng, ya kan? Itu zina, wazinatun, perhiasan. Cari istri yang cantik, cari suami yang ganteng, cari motor yang bagus lah gitu. Yang cari mobil yang nggak cukup yang Avanza, tapi cari yang Fortuner misalnya. Itu wazinatun, perhiasan. Cantik-cantik banyak. Cari tanah yang bagus, yang datar, yang pinggir jalan, yang macam-macam kan. Nggak mau cari tanah yang di hutan kan. Cari tanah yang di pinggir jalan, yang strategis. Itu wazinatun, perhiasan. Cari emas yang milih di toko emas kan. Wah ini nggak suka ini. Oh siapa ini suka ini? Ini berapa harganya? 5 miliar. 5 miliar. Ini berapa beratnya? Ini 1 kilo. Pantes ya. Itu perhiasan. Wazinatun, perhiasan. Hidup di dunia ini begitu. Kayak perhiasan. Indah-indah itu kan. Perhiasan. Jadi kita nggak salah dengan perhiasan dunia ini.
Nggak usah lalai dengan kenikmatan dunia ini. Nggak usah lalai. Ini hanya perhiasan yang tidak akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika nanti kita menghadap Allah. Nggak akan ditanya. Jangan lalai dengan perhiasan dunia ini. Memang dunia ini indah, tapi indahnya hanya sebentar. Indahnya hanya sebentar. Kita lalai di dunia hanya berapa sih? Katakanlah umurnya 100 tahun ya. Baliknya umur berapa? Karena ibu-ibu katanya 10 tahun ya. Katakanlah 10 tahun balik. Kan? Itu masih SD ya. SD umur 20 tahun, katakan 20 tahun kerja gitu kan. 20 tahun kerja. Itu sudah mengenal uang tuh. Umur 20 tahun sudah ngerti duit. Mencari duit. Terus enak ya, punya duit enak ya. Terus mana-mana main dan sebagainya. Nikah dan seterusnya. Umur 100 tahun meninggal. Itu dari umur berapa? Umur 20 tahun sampai umur 100 tahun. Berarti 80 tahun. Selama 80 tahun menikmati kehidupan dunia. Itu kalau umur 100 tahun. Kalau umurnya 60 tahun, 40 tahun menikmati kehidupan dunia. Nikmat dunia itu. Tapi dunia 40 tahun, akhirat kelak berapa tahun? Gak ada batasan, selamanya. Nah, ibu mau cari yang mana? Cari yang 40 tahun saja atau cari bahagia selamanya? Nah, kalau cari yang bahagia selamanya, ibarat tadi orang menyelam di dasar laut, itu cari 5 permata, 6 batu permata, 5 mutiara, 6 batu permata, dan 1 batu yang indah cantik. Cari, pertahankan itu rukun iman, rukun Islam, akidah kita yang benar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jaga kita jangan sampai kafir, jangan sampai murtad. Itu yang kita jaga. Jadi jangan makin tua makin apa? Katanya tadi saya dengar makin tua makin menjadi-jadi katanya. Harusnya makin tua makin soleh kan gitu, makin apa tuh? Makin cari laki kayaknya. Nah jadi makin tua makin banyak amalnya. Jadi itu harusnya kita. Jadi itulah kita hidup di dunia ini nggak lama. Mau berhura-hura seperti apa? Ya sebentar aja, ya kan? Berhura-hura satu malam suntuk gak tidur, ya besoknya tidur juga, gitu kan? Besoknya malah kelengar. Nggak ada yang selamanya kan hidup ini. Kaya ya hanya 10 tahun, habis itu bangkrut, selesai. Sakit-sakitan meninggal, udah. Nggak lama. Nah kalau kita nggak ada amal di dunia ini, menghadap Allah, apa yang kita bawa? Apa yang kita bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ditanya man rabbuka, nggak tahu. Apa amal kita yang digugurkan apa? Ibu-ibu coba bertanya kepada diri sendiri, apa amal yang bisa diunggulkan sehingga ibu pantas masuk ke dalam surga? Coba pikir kita sendiri. Masing-masing kita bertanya kepada diri kita, pantas nggak kalau Allah kalau kita ingin masuk surga sehingga Allah masukkan ke dalam surga, pantas nggak kita? Sholatnya bolong-bolong, infaknya nggak pernah, suruh daftar haji malas-malasan, itu mah nomor 9. Mau baca Quran males, pagi-pagi ngantuk,
Sholat subuh jam 9 pagi baru sholat. Zuhur sudah mau asar. Sholat asar udah mau maghrib. Sholat maghrib udah mau isya. Sholat isya sudah subuh. Itu maunya masuk ke dalam surga. Surga Firdaus lagi. Pantas gak kira-kira? Maunya masuk surga, tapi amalnya begitu. Ya, makanya kita bertanya, amal apa yang telah saya kerjakan yang bisa diunggulkan sehingga aku pantas masuk ke dalam surga? Belajar Quran, malas-malas, nggak mau, sulit, capek. Suruh, udah bisa baca Quran, ngapain? Udah bisa, udah pinter saya, udah pinter baca Quran, nggak perlu belajar lagi. Maunya masuk surga, baca Quran nggak mau, dengerin Quran katanya berisik. Ada Quran dibacakan, berisik, berisik aja, diam. Jadi apa kalau kita yang dibawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama tadi apa? I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun, permainan. Yang kedua walahun, senda gurau. Yang ketiga wazinatun, perhiasan, indah. Hidup di dunia indah. Indah, enak mah. Tidur baru beli spring bed, subuh-subuh dibangunin, harus sholat subuh. Masih menikmati enaknya spring bed. Baru nih jam 5 harus sholat subuh, 4:30 lagi. Masih hangat, masih malas sekali. Rumah baru, spring bednya baru, waduh enak sekali. Kayak AC lagi. Itu dunia. Bazinatun, perhiasan. Beli emas, toko emas beli 1 kilo, wah sampai rumah dipajang. Gitu banyaknya. Ya gitu ya. Dipakai di kalung sini, pakai jilbab ditaruh luar. Atau sengaja dilihatin dikit-dikit ya, pakai jilbab tapi sambil dibuka dikit lah biar kelihatan emasnya 1 kilo gitu. Kalau ngomong sambil gini-gini, ini cincinnya besar. Itu perhiasan, itulah dunia. Wazinatun. Yang ketiga ya, yang keempat watafakhurum bainakum. Watafakhurum bainakum. Apa itu artinya? Berbangga-bangga di antara kamu. Kamu tinggalnya di mana? Saya di Gerak Kali Suren. Oh, itu yang pergi jalan itu. Oh iya itu. Oh, pokoknya the best lah gitu. Terus, saya punya rumah di Pondok Indah. Ada 5 di sana. Berbangga-bangga. Kalau anakmu, anak saya nomor 1 kerja di kejaksaan. Nomor 2 di nomor 3 menteri, nomor 4 wah hebat ya, hebat lah. Itu berbangga-bangga. Itu hidup dunia itu. Hidup di dunia bangga-bangga di antara kamu. Watafakhurum bainakum. Berbangga-bangga di antara kamu. Itulah hidup dunia. Pamer ya, pamer. Tadi punya emas, perhiasan. Beli emas bukan yang logam mulia, tapi perhiasan yang
kalung, gelang, cincin, waduh, pokoknya dipakai semua. 5 kilo dipakai semua. Itulah kehidupan dunia. Kehidupan. Watafakhurun bainakum. Kemudian yang kelima adalah watakatsurun fil amwali wal aulad. Watakatsurun katsir. Watakatsurun katsir dari kata katsir. Katsirun. Katsir. Bukan nama orang ya. Katsir itu bahasa Arab. Katsir itu banyak. Katsir. Syukran katsir itu terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak itu bahasa Arabnya apa? Syukran katsir. Syukran katsiran. Syukran katsiran. Pakai sa. Katsir. Wa takatsurun. Makanya di sini dipakai sa. Wa takatsurun fil amwali wal aulad. Berbanyak-banyak fil amwal itu harta, wal aulad dan anak-anak. Memperbanyak harta dan anak. Itulah kehidupan dunia. Berlomba-lomba mencari harta yang banyak. Wow. Udah punya rumah 1, cari lagi. Udah punya 2, bikin lagi. Di Suren, di Depok, di Bogor, di Jakarta, di mana-mana. Punya 1, pengennya 5. Udah punya, pengennya bagus. Itu kan dunia. Itu kehidupan dunia. Apa nggak boleh? Boleh. Boleh nggak punya rumah 5? Boleh. Tapi ada tapinya. Boleh asal semua digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan punya rumah yang ini untuk tempat mabuk-mabukan. Beli rumah lagi sono tempat prostitusi misalnya. Lagi tempat berjudi dan sebagainya. Enggak boleh. Dianggurin aja gimana? Nah, ini punya rumah. Nih, misalnya rumah di sini. Beli rumah lagi, sono dikontrakin enggak, dijual enggak, dipakai enggak. Ini juga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu beli rumah untuk apa? Jadi jangan berbangga-bangga punya harta yang banyak. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya emas 1 kilo. 1 kilo itu lebih dari 80 gram ya. 80 gram itu ibu kena nisab. Kena zakat. Sudah masuk nisab, udah setahun punya 80 gram minimal, itu kena zakat. Ini punya 5 kilo nggak pernah dizakatin. Jadi azab hartanya. Nah, jadi boleh punya rumah bagus, banyak, cantik dan sebagainya. Boleh. Tapi dimanfaatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumahnya luas, tapi enggak ada tempatnya untuk sholat. Rumahnya bagus, tapi enggak pernah dipakai baca Quran. Enggak pernah digunakan untuk dakwah dan sebagainya. Enggak ada gunanya. Itu kehidupan dunia. Jadi boleh kita punya harta, tapi dimanfaatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa takatsurun fil amwali wal aulad. Berbanyak-banyak harta ya,
memperbanyak harta. Kita banyakin harta, punya 1, punya 2, 3, 4, 5. Wal aulad, dan anak-anak yang banyak. Kamatsali ghaithin a'jabal kufara nabatu. Seperti hujan yang menakjubkan orang-orang kafir. Seperti hujan yang kemudian menumbuhkan tanam-tanaman yang menakjubkan, yang menggembirakan. Takjub orang-orang kafir itu. Makanya orang kafir itu takjub dengan dunia ini. Dia punya mobil 5 ya, punya rumah bagus sekali, ada 5 lagi. Itu kemudian muncul iri. Saya lebih banyak lagi. Karena tetangganya punya rumah 5, saya harus punya 6 nih minimal. Tetangga saya punya kulkas 10, saya harus punya 20. Nah, jadi ini kalau orang kafir itu begitu. Ya. Jadi seperti hujan yang lebat kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman yang menakjubkan orang yang menanamnya. Seperti itulah kehidupan dunia. Tapi kemudian apa? Tsumma yahiju fatarahu musfarran. Kemudian dia mengering. Seperti tumbuhan yang subur, kemudian dia mengering. Kering, kemudian musfarran. Musfarran itu menguning. Maka bulan ini namanya bulan apa? Safar. Dan Safar itu juga berasal dari 2 kata. Artinya sifar itu kosong, 0. Bisa juga berarti dari sifrun. Sifrun itu kuning. Kuning artinya apa? Kalau orang Arab jahiliyah, sejak zaman jahiliyah itu, orang Arab itu biasa bepergian. Bulan Safar itu mereka pada berpergian. Safari, berpergian. Untuk apa? Mencari harta. Berdagang di Syam, kemana-mana berdagang, mencari emas yang warnanya kuning. Itu simbol ya, simbol harta, emas, musfarran. Kemudian jadi seperti tadi kehidupan dunia seperti hujan turun, tumbuh tumbuhan yang menakjubkan, yang bagus gitu, menakjubkan. Kemudian dia kering, udah tumbuhan bagus, kering, menguning, tsumma yakunu hutama, kemudian hancur. Itulah kehidupan dunia. Hanya sebentar hancur. Yang tadinya kaya raya, bangkrut, sakit-sakitan, meninggal. Selesai. Ya kan? Tadinya waktu masih muda, banyak duitnya, kaya raya, beli mobil 10, beli mobil rumah dan sebagainya, cantik, wah, banyak harta. Tiba-tiba ada gempa, hancur semuanya. Hancur, habis gempa nggak punya duit apa-apa. Rumah udah hancur semuanya, tinggal uang 5.000 di ATM. Sakit-sakitan, meninggal, udah selesai. Itulah dunia. Ya kan? Udah tua, sakit-sakitan, bolak-balik rumah sakit, 10 kali meninggal. Ada yang ya macam-macam. Itulah kehidupan dunia. Ada yang dari dulu dari lahir udah miskin, hidupnya miskin, lama-lama meninggal. Yang penting yang ditanya adalah apa? Amalnya. Kaya, miskin, gak ada masalah. Yang penting amalnya.